Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan proyek kami yang berjudul Monitoring Suhu Ruangan berbasis ESP dan DHT. Yang pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Egita Nandita dengan NIM 14S22048. Perkenalkan, nama saya Andreas Bonasantana Utayan dengan NIM 14S22037. Perkenalkan, nama saya Nicholas Prasmanik dengan NIM 14S22012. Perkenalkan Bu, nama saya Satria Bakti Caniago dengan NIM 14S22032. Latar belakang dari proyek kami ini yaitu pemantauan suhu ruangan penting untuk stabilitas kondisi lingkungan. Teknologi Internet of Things atau IoT memberikan kemudahan dalam pengawasan suhu serta real time. Kombinasi ESP dan DHT menawarkan solusi yang hemat biaya dan mudah diimplementasikan. Selanjutnya, proyek ini bertujuan untuk menciptakan sistem monitoring suhu berbasis IoT dengan data yang dapat diakses secara nirkabel. Tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, mengembangkan sistem monitoring suhu berbasis ESP dan DHT. Yang kedua, menyediakan pengawasan suhu otomatis tanpa pemantauan manual. Yang ketiga, menyajikan data suhu dalam format interaktif seperti grafik atau angka real time. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan cepat dengan data yang akurat. Kemudian selanjutnya untuk alat dan bahan. Di sini yang pertama kami menggunakan breadboard. Fungsi breadboard di sini adalah sebagai media untuk menyusun rangkaian elektronik sementara tanpa memerlukan soldering. Kemudian juga untuk mempermudah penghubungan komponen seperti ESP, DHT, dan kabel jumper. Di sini keterkaitannya adalah menghubungkan ESP dan DHT dalam sebuah rangkaian agar bisa berinteraksi secara fisik untuk pembacaan dan pemrosesan data. Yang kedua, kabel jumper. Kabel jumper di sini berfungsi sebagai penghubung antara komponen di breadboard. Selanjutnya mengalirkan sinyal atau daya dari suatu titik ke titik lain seperti dari DHT ke ESP atau dari ESP ke suplai daya. Di sini keterkaitannya yaitu menghubungkan pin sensor DHT ke pin input ESP. Memungkinkan pengiriman data dan suhu dan kelembaban ke ESP. Kemudian komponen yang ketiga yaitu ESP atau Node MCU ESP8266. Di sini ESP berfungsi sebagai mikrokontroller utama yang memproses data dari sensor DHT, yang mengirimkan data yang diproses ke platform IoT melalui koneksi Wi-Fi. Kemudian berfungsi juga sebagai sumber daya bagi DHT ketika terhubung. Di sini SP membaca data dari suhu DHT melalui pin GPIO, kemudian memprosesnya dan mengirimkan data ke aplikasi berbasis web atau platform cloud seperti ThinkSpeak. Kemudian yang keempat, DHT. Di sini DHT merupakan sensor untuk membaca suhu dan kelembapan ruangan, yang menghasilkan data digital yang dapat dibaca oleh SP melalui protokol komunikasi sederhana. Keterkaitannya, sensor ini menjadi input utama sistem. Data suhu yang diukur oleh DHT dikirim ke ASP untuk diproses dan diteruskan ke pengguna. Selanjutnya, untuk port USB. Di sini kami menggunakan port USB yang dihubungkan ke tipe C, yang sebagai sumber daya utama untuk Node MCU SP, yang memungkinkan transfer data antar komputer dan SP untuk pemrograman dan pengujian. Untuk simulasinya bagi berikut. Kita memerlukan DHT dan SP. Untuk tegangannya 5 volt, 3 volt dihubungkan ke pin positif, positif oleh DHT. Dan untuk yang kabel berwarna hijau sebagai sinyal pin dihubungkan ke pin 27. Untuk kabel yang hitam dari DHT kita kita negatif dihubungkan ke SP yang berpin ground. Selanjutnya ke record.
Pertama, define Blink template ID, yaitu ID template dari proyek Blink. Kedua, define Blink template name. Kami membuat kami membuat template-nya yang bernama pemantauan temperatur humidity, dan define Blink out token yang bisa kita dapatkan dari web Blink. Yang keempat, define Blink print serial, yaitu menampilkan log debug dari Blink di serial monitor. Di sini kami membuat WIP untuk menghubungkannya ke Blink. Nama WIP-nya kami buat Genbook 14 OLED dengan password 1111111. Selanjutnya yang baris ke-15, define DHT pin 4, yang artinya kami membuat dari DHT pin 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 4. Pin 4 lah yang kami hubungkan ke SP. Lalu kami menggunakan DHT 11, dia yang baris ke-17, DHT pin DHT type membuat membuat objek sensor DHT dengan pin dan tipe yang sesuai. Byte yang ke-20, byte setup serial begin 9600, yang artinya inisialisasi komunikasi serial dengan baud rate 9600. 21, serial 22, Blink begin, yaitu menghubungkan SP8226 ke WiFi dan Blink server. DHT begin, yaitu inisialisasi sensor DHT. Yang ke-24, time set interval 2500 set sensor, yaitu sensor akan menginformasikan setiap 2,5 detik. Void loop. Blink run menjaga koneksi ke server Blink tetap aktif. Timer run menjalankan fungsi yang dijadwalkan oleh timer. Void sensor. Volt H yaitu red humidity, membaca kelembaban dari sensor. Block T yaitu DHT red temperatur, membaca suhu dari sensor. Valid. Serial print. Jika tidak jika tidak jika tidak terbaca oleh sensor, maka akan dicek sensor. Pesan jika gagal membaca sensor. Serial print temperatur, mencetak label suhu ke serial monitor. Serial print T, mencetak nilai suhu ke serial print monitor. Serial print derajat Celcius humidity, mencetak label kelembapan. Serial print H, mencetak nilai kelembapan ke serial monitor. Serial print in persen, mencetak simbol persen di akhir baris. Blink virtual bright F1H, yaitu kami membuat si humidity di virtual 1, yang artinya mengirimkan nilai kelembapan ke virtual pin F1 di Blink. Yang kedua, Blink virtual write F0. Si temperatur kami buat di F0, mengirimkan suhu ke virtual pin F0 di Blink. Untuk serial monitornya begini Bu, temperatur contohnya kami sudah mencoba Bu. Kemudian Bu, untuk selanjutnya yaitu flowchart dari proyek yang telah kami buat. Yang pertama, kami memulai dengan DHT 11 yang membaca suhu, yang kemudian disambungkan ke SP32 untuk memprogres data. Selanjutnya, setelah kedua komponen tersebut dihubungkan, maka di port USB tadi yang kita gunakan, kita hubungkan ke daya agar dapat menyambungkannya ke aplikasi Blinks yang ada pada device atau laptop kita. Selanjutnya, setelah program dihubungkan ke komponen yang telah kita buat, maka kita menyambungkannya ke koneksi internet yang dimana akan menampilkan link, maka link tersebut akan menampilkan grafik dan juga ada kemungkinan dia tidak menampilkan grafik.
Kemudian selanjutnya untuk langkah kerjanya, Bu. Langkah kerja yang pertama itu rancang rangkaian elektronik. Yang pertama, DHT11 dihubungkan ke node MCU ESP dengan breadboard menggunakan kabel jumper. Lalu sambungkan node MCU ke komputer melalui port USB untuk suplai daya dan pemrograman. Kemudian yang kedua untuk instalasi dan konfigurasi software. Yang pertama, install Arduino IDE dan pastikan pustaka ESP32 dan DHT sudah terpasang. Lalu tambahkan kode program untuk membaca data dari sensor DHT dan mengirim data ke platform IoT. Kemudian yang ketiga, program Node MCU. Upload kode program ke Node MCU menggunakan Arduino IDE dan konfigurasi kredensial Wi-Fi pada kode agar Node MCU dapat terhubung ke internet. Selanjutnya yang keempat, pengujian data sensor. Amati data suhu dan kelembapan yang terbaca melalui serial monitor di Arduino IDE dan pastikan nilai yang terbaca sesuai dengan kondisi lingkungan. Kemudian selanjutnya, integrasi dengan IoT platform. Hubungkan Node MCU dengan akun ThinkSpeak atau Blink. Karena di sini kita menggunakan Blink, maka aturlah grafik atau widget pada platform untuk menampilkan data suhu secara real time. Kemudian yang keenam, verifikasi dan validasi sistem. Uji sistem dengan variasi suhu, misalnya di ruangan ber-AC dan tanpa AC. Dan kemudian pastikan sistem berfungsi tanpa kendala dan koneksi Wi-Fi stabil. Kita masuk ke keunggulan dan kekurangan sistem. Jadi keunggulan pada sistem proyek yang kami buat ini pertama adalah pengawasannya secara otomatis dan tanpa pengawasan manual. Yang kedua, proyek ini mudah direplikasi dengan perangkat sejenis. Yang ketiga, ada fleksibilitas integrasi dengan protokol lain. Kekurangan pada sistem proyek ini bergantung pada koneksi internet. Kedua, potensi error jika sensor atau komunikasi terganggu. Persentase error dari proyek kami untuk menghitung presentasi error tergantung pada kondisi spesifik yang ada di daerah daerah kami. Jadi suhu, jika pengukuran menunjukkan 25 derajat Celcius, error maksimumnya adalah 2 derajat Celcius. Sehingga error persentase sama dengan error maksimum per nilai pengukuran dikali 100, hasilnya itu 225 kali 100 sama dengan 8%. Kelembapan. Kelembapan ini jika pengukuran menunjukkan 50% RH, error maksimumnya adalah 5% RH. Sehingga persentase errornya kita dapat menghitungnya dengan error persentase sama dengan 5/50 kali 100. Sehingga hasilnya 10%. Hasil yang diharapkan. Hasil fungsionalnya monitoring suhu secara real time. Yang kedua, tampilan data suhu yang mudah diakses. Hasil teknis, akurasi data kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Yang kedua, koneksi Wi-Fi yang stabil. Yang ketiga, konsumsi daya rendah. Kesimpulan. Yang pertama, sistem monitoring suhu berbasis ISP dan DHT efektif untuk pemantauan lingkungan real time. Yang kedua, hasil implementasi menunjukkan akurasi tinggi dan responsif terhadap perubahan suhu. Yang ketiga, penambahan sensor kelembapan atau gas dapat membuat pemantauan lingkungan yang lebih luas. Dampak potensialnya, meningkatkan efisiensi energi dan pengawasan suhu di berbagai aplikasi seperti rumah pintar atau gudang. Yang kedua, sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk aplikasi rumah pintar, laboratorium, atau gudang. Sekian dari presentasi proyek kami
Di bagian akhir kami akan menunjukkan video kami. Terima kasih. Kita akan masuk ke simulasi percobaan. Pertama-tama kita sambungkan port. Lalu kita setting portnya. Kita rancangkan. Portnya tersambung ke COM 18. Lalu board yang kita pakai SP8226. Lalu kita buat drivernya. Sudah berhasil, temperaturnya 27 derajat dan humidity atau kelembabannya 6%. Lalu kita akan masuk ke blink. Di sini blink menunjukkan temperaturnya 27,1 dan humidity-nya 6%. Untuk di serial monitornya 27,10, humidity-nya 6%. Maka sama, berhasil. Di blink temperaturnya 27,1 dan humidity-nya 6%. Nah, kita cek di Arduino apakah sama. Ya, sama. Jadi di Blink sama di Arduino sama karena udah kami hubungkan dengan modul WiFi. Di sini informasinya akan sekali 2,5 detik akan diberikan informasi. Jadi percobaan kami di sini berhasil, sederhana kami. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih, Bu. Di sini ada alat dan bahan. Yang pertama kabel port, breadboard, ESP, sensor suhu, dan kabel jumper. Kami di sini menggunakan 2 breadboard karena tidak cukup. Maksudnya tidak cukup, Bu, karena ISP-nya yang memakan tempat, sehingga jika menggunakan hanya satu breadboard maka rangkaiannya akan tidak muat jika dirangkai dalam satu breadboard. Pertama, ISP dipasangkan pada breadboard, kemudian Kita memasang sensor suhunya. Dari SP kita menggunakan tegangan 3 volt. Kita hubungkan ke positif si sensor. Lalu ground dari SP kita hubungkan ke negatif si DHT. Lalu untuk pinnya kita menggunakan pin D2.
lalu kita sambungkan satu daya. Masuk, kita selanjutnya akan mengompat. Pertama kita install dulu drivernya. Lalu kita cek portnya memang sudah benar ya. Yang 18 lalu kita upload. Konekkan ke WiFi, terhubung. Di sini program berhasil dan sudah terhubung ke Blink. Di sini temperaturnya 29,9 dan kelembapannya 8%. Lalu kita akan ke Blink. Kita cek Blink sama, maka dari proyek kami ini berhasil.